Oke, selamat pagi teman-teman. Masih bersama Kampung Karet ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara mendirikan tenda ya. Ini ada tenda di sini. Bagaimana cara kita mendirikan tenda ketika sendirian tanpa bantuan teman ya, dengan cepat, mudah. Intinya kita bisa mendirikan tenda sendirian dengan cepat dan mudah. Oke, ini tendanya sudah ada di sini. Ya, kita pilih di tempat ini karena biasanya untuk camping di sana ya, di belakang saya untuk ngecamp luas sih, di sebelah bisa, di sini pun juga bisa, di belakang sana lebih luas lagi. Tapi karena di belakang ada kegiatan outbound dan banyak sekali outbound dari berbagai kelompok, maka kita milih di sini ya, yang agak sepi, dan di sebelah ini ada kolam renang yang untuk kegiatan outbound juga. Oke, langsung saja ya, bagaimana cara mendirikan tenda dengan cepat dan mudah sendirian tanpa bantuan orang lain. Oke, sebelum memasang tenda kita tentukan dulu di mana pintunya ya. Biar bisa kelihatan, pintunya akan saya arahkan ke kamera, saya arahkan ke sana ya. Kita buka dulu tendanya. Ini kita pakai tenda yang kapasitas untuk 4-5 orang. Kita taruh di sini dulu. Kita buka talinya. Jangan lupa ketika masang maupun menggulung setelah selesai ya, kita harus masukkan semua tali seperti ini ya. Kita masukkan dulu di kantongnya dulu waktu mau masang ya, karena kalau enggak nanti biasanya sih lupa. Kalau kelupaan bisa nanti kedepannya kan bingung nyari untuk talinya kemarin di mana. Jadi sebenarnya ditaruh di sini. Untuk ini pasak ya. Ini ada pasaknya. Kita masukkan sini dulu semua. Ini framenya untuk tiangnya. Untuk tenda dum seperti ini biasanya kita mendapatkan tenda ya, frame 3 ya, yang 2 untuk tiang tendanya, yang 1 untuk bagian depan, bagian pintu. Ini framenya ya, biasanya beda ya, panjangnya beda. Yang 2 sama, yang 1 beda. Yang 2 ini nanti untuk tendanya, untuk frame atau tiang tenda, yang 1 untuk bagian depannya nanti ya, untuk bagian pintunya. Ini kita taruh sini dulu. Ini kita sendirikan dulu untuk outernya atau flysheet ini, yang untuk kalau ketika hujan deras maka dia tidak akan menembus ke dalam tenda atau ke dalam inner tentnya. Ini kita taruh di sini dulu. Oke, setelah itu jangan lupa kita tentukan di mana pintunya dulu ya. Ini kita buka semua dulu. Pasang tenda itu ada 2 cara. Kita pakai yang cara pertama dulu ya. Nanti untuk yang cara kedua kapan-kapan kita bikin videonya lagi. Ini untuk yang cara pertama. Pertama kita buka dulu untuk innernya ya, semua. Nah, kalau sudah, kita cari pintunya di sebelah mana. Ini pintunya di sebelah kiri, berarti ini kebalik ya, balik. Kita balik dulu. Nah, ini tanda nanti pintunya di depan. Nah, ini ya, untuk pintunya di bagian depan sini. Jadi saya hadapan ke kamera. Oke, seperti ini ya. Kita paskan dulu lokasi, arah samping, kanan, kiri. Ketika sudah cukup untuk jalan, nah ini untuk kita jadikan acuan ya. Kita ambil senternya, biar nanti kalau jalan di sebelahnya, di sampingnya, kita bisa leluasa. Oke, setelah itu kita siapkan framenya. Ini panjangnya beda ya, kita cari yang pendek dulu. Nah, ini 1 ini untuk depan. Ini yang untuk frame tendanya, yang untuk melengkungnya ya. Kita lepas dulu, jangan lupa karetnya kita masukkan ke dalam
tasnya dulu biar enggak hilang. Nanti kalau hilang nanti susah nanti nyarinya karena barangnya akan kecil. Oke, setelah itu kita rangkai untuk frame-nya. Ini sangat mudah ya, tinggal dimasukkan aja karena sudah ada lubangnya ya. Oke, setelah itu kita biarkan dulu. Sini yang satu juga kita rangkai. Ini sangat mudah sekali untuk merangkai frame-nya ini. Oke, kita paskan di pojok. Ini juga pojok. Kemudian, oke teman-teman, di sini ya di dalam tendanya ini sudah ada dua pengait ya. Jadi ketika kita masang tenda dum seperti ini, kita nggak perlu ini dimasukkan ke dalam tanah ya, dicolokkan ke dalam tanah nggak perlu, karena ini sudah ada pengaitnya ya. Yang satu untuk tiang atau frame tenda, yang satu untuk frame pintunya. Kita ambil yang luar, yang sisi kanan untuk frame tiang yang miringnya ya, tiang tendanya. Kita masukkan langsung ke dalam pengaitnya sini. Jadi kalau masang tenda seperti ini nggak ditoncokkan ke dalam tanah ya, sudah ada pengaitnya. Kalau yang depan itu pengaitnya dua, yang belakang itu satu, karena yang depan itu satu untuk pintu. Nah ini seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam pengaitnya saja. Dan ini sangat mudah sekali ya. Kalau dari situ nggak kelihatan, nanti kita dekatkan ya untuk pengaitnya ini ya. Ini karena sendirian ya, nggak ada yang bantuin ngambil gambar atau gambar videonya. Ini juga kita masukkan dalam sini pengaitnya. Terus kemudian yang sini juga, ini sudah ada pengaitnya. Di sisi paling ujung itu sudah, aduh yang satu lepas. Oke, enggak apa, kita pasang kembali. Kita ulangi lagi bagian luar, sisi yang luar ya. Ini juga kita ulangi lagi ya, kita pasang di pengaitnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita naikkan. Ini kita cari talinya, kita tali dulu buat patokannya dulu, biar dia nggak kemana-mana dulu untuk frame-nya ya. Kita tali. Boleh untuk bantuan itu boleh yang pengait sini, yang paling bawah ini nggak kelihatan ya. Ini boleh dikaitkan dulu, nggak kelihatan karena dari belakang. Kita praktekkan dari depan aja ya. Nah, untuk mengunci dia biar nggak kemana-mana, biar nggak ambruk, biar nggak roboh, ini kita kaitkan yang paling bawah dulu seperti ini. Nah, untuk innernya sudah terpasang dan ini sangat mudah dan pasti center ya, dia pasti center ya. Terus tinggal kita kaitkan semuanya ke dalam frame-nya. Ini sudah ada cantolannya ya, jadi sangat mudah, sendiri pun bisa. Tinggal kita kaitkan semua. Belakang sudah, sekarang bagian depan sama, kita kaitkan semuanya. Biasakan urut ya dari bawah, jangan ngacak, biar nanti hasilnya rapi, biar sinkron semua, biar rapi semua. Nah ini untuk pintunya ya, sudah kelihatan. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, untuk innernya sudah selesai ya.
Kemudian kita pasang untuk outernya atau untuk bagian luar atau flysheetnya. Kalau kita pakai dom yang nggak double layer kan nggak ada flysheet seperti ini ya. Ini bagian luar, tapi ini sudah satu paket ya sama tendanya. Kita cari yang bagian depan. Nah, patokannya ya, ini gampang sih. Ini tinggal kita masukkan aja. Nanti kalau kebalik bisa diputer-puter, tinggal diputar-putar aja. Tapi kalau dari awal baru masang tenda pasti masih kebingungan ya. Tapi kalau sudah sering pasti akan hafal mana bagian belakang, mana bagian depan. Oke, kita tinggal cari pintunya di mana. Kalau pertama masih bingung, ya pasti akan nyari-nyari ya pintunya sebelah mana. Nah, pintunya sebelah sini. Jadi seperti ini. Dan ini tali ini sudah bawaan dari tendanya langsung ya. Ini adalah fungsinya untuk mengencangkan tenda kita pasak sama tanah. Jadi ketika ada angin, ada hujan deras, angin kenceng, dia nggak bakal roboh, nggak bakal ke bawah angin. Ini sebagai penguat. Ini kunci penopang tenda nanti dipasak ke tanah. Jadi walaupun hujan deras, anginnya gede, anginnya kenceng, tendanya aman. Dia nggak akan roboh, nggak akan terangkat ikut angin. Jadi seperti ini. Nah, ini yang bagian depan ya. Ini sama. Ini bisa untuk pole. Kalau kita punya trekking pole, bisa dipasang pole-nya atau langsung ke tanah, dipasak di tanah. Bisa, fungsinya sama untuk menguatkan tenda ketika hujan deras, anginnya besar, dia nggak akan terbang, nggak akan lepas. Jadi aman. Oke, karena sudah berdiri ya, ini inner maupun outernya sudah kita berdirikan, sudah terpasang. Terus selanjutnya kita pasang untuk frame bagian pintu lengkungan bagian depan. Ini biasanya panjangnya beda dengan frame yang tiang yang bagian dalam ya. Kalau untuk bagian pintu dia lebih panjang. Nah, ini agak kesusahan, mungkin nanti akan nabrak ini ya. Kita sambung sedikit-sedikit dulu aja biar dia masuk dulu. Sebenarnya ini nggak boleh seperti ini, biasanya tempatnya harus lapang, kita nggak keganggu kanan kiri. Ini tadi kita cari tempat yang sepi karena di belakang banyak kegiatan untuk outbound. Nah, untuk frame pintu ini kita buka dulu. Di sini sudah ada tempat untuk framenya. Kalau tenda dalam zaman dulu itu selongsongnya atau tempat tiangnya itu zaman dulu di luar. Kalau sekarang, zaman sekarang semua tenda di dalam ya. Jadi kita harus buka dulu, kita masukkan selongsongnya. Ini ada tempat untuk memasukkan frame bagian pintu depan. Kita masukkan satu-satu ya, karena tempatnya kalau kita rangkai pasti nabrak yang bagian dinding kolam. Ini kita masukkan ke dalam. Ini sudah ada tempatnya ya, jadi seperti ini, dia kuat, jahitannya juga kuat. Kalau dulu di luar, sekarang di dalam, jadi lebih aman, dia nggak kena air hujan. Kita masukkan dulu. Pelan-pelan saja, karena ini kalau nggak hati-hati ya nanti bisa melukai dari parasutnya ya. Walaupun dia kokoh kuat juga, karena ini aset kita ya. Apalagi kalau tendanya rental, kalau sampai rusak kan nanti kita biasanya ada casnya sendiri ya. Kalau diperiksa ada kerusakan, biasanya kita kena cas juga. Oke, kita masukkan pelan-pelan karena tempatnya sangat terbatas sekali ya. Ini kita angkat dulu
biar mudah. Perlahan-lahan untuk memasang frame khususnya di bagian depan ini beda ya. Ketika kita melepas tenda, caranya nanti beda. Kita praktekkan untuk cara masangnya dulu. Kita masukkan satu-satu. Ini hati-hati karena ketika memasukkan ini terburu-buru, tergesa-gesa, pada saat hujan deras kita tergesa-gesa, nanti kadang bisa menyobek dari parasutnya ya. Kita pelan-pelan aja, harus sabar karena kita sendirian. Kita cek lagi, kita terbatasnya di tempat sih. Nah ini udah keluar satu ya. Kalau sudah muncul satu, enak, tinggal kita dorong saja. Kita masukkan pelan-pelan. Kalau sudah masuk, kita masukkan ke dalam kait yang satunya. Ini bagian depan itu ada dua ya, ada dua pengait. Kalau di bagian belakang ada satu. Yang satu untuk pintu, yang satu untuk frame tendanya. Ini sudah ada pengaitnya, tinggal kita masukkan ke dalam pengaitnya. Jadi kita pasang tenda dum. Itu untuk framenya enggak dimasukkan ke dalam tanah seperti tenda zaman dahulu ya. Kita tinggal memasukkan ke dalam pengaitnya. Ini sudah ada pengaitnya, satu untuk frame bagian pintu, satu untuk tiang. Nah, jadi seperti ini. Ini cara mudah, cara simpel kita pasang tenda sendirian tanpa bantuan orang. Ini sebenarnya harusnya dari belakang kita pasak dulu ya, biar kita nggak kemana, biar tendanya nggak kemana-mana. Setelah itu kita cari, kita ambil pasaknya ya. Untuk pasak biasanya isinya 16 sampai 17 sih. Beda merek biasanya jumlahnya beda-beda. Kita pasak dulu yang bagian belakang. Harusnya ini tadi dipasak dulu, tapi ini kita mengondisikan ketika kita tergesa-gesa ya, hujan deras, kita harus segera pasang tenda, harus segera selesai. Yang penting kita pasang dulu untuk inner sama outernya. Kalau sudah, untuk ke semua sisi kita pasak dulu biar aman. Untuk pasang pasak ini kadang kalau anginnya gede dia ikut terbawa, atau tiangnya nggak kuat dia ikut ambruk ya, ikut ambruk. Biar kuat, ini cara masukkan kita satu kali putaran biar dia lebih kenceng. Kita nanti ke bagian kedekat ya, karena nggak ada yang ambil kamera, jadi yang penting kelihatan dulu. Biasakan untuk masang pasak kita 2 kali ini ya, biar pasaknya kuat. Kadang-kadang kalau nggak kuat dia lepas. Bagian belakang juga. Nah ini untuk tendanya sudah selesai ya. Kita tinggal pasang bagian depan. Bagian depan itu paling gampang sendiri. Kita tinggal pasang pasaknya aja ke dalam tanah. Jadi seperti ini kita biasakan, kita putar dulu, kita tarik yang kenceng, karena nanti ini hubungannya dengan air hujan, biar dia nggak masuk nembus ke dalam tenda. Tapi biasanya untuk tenda dum yang seperti ini sudah teruji ya, dia nggak bakalan rembes ke dalam untuk airnya, karena dia didesain untuk tendanya zaman sekarang sudah kuat-kuat semua, sudah kokoh ya. Jadi seperti ini, kita tutup dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Usahakan kalau kita pasang tenda itu serapi mungkin ya, serapi mungkin, nanti karena berurusan langsung dengan cuaca, hujan, angin. Nah itu kalau nggak kenceng, kalau nggak pas, dia bisa terangkat. Apalagi kalau tanahnya bebatuan, itu sangat
riskan dia lepas. Nah, ini fungsi tali-tali seperti ini untuk penguat bagian samping. Kita kasih contoh satu ya. Ini ada pengaitnya di sini. Ini sudah bawaan dari toko ya, pasti disediain 5, 2 samping, 1 belakang, 2 di depan. Ini fungsinya untuk mengencangkan tenda. Ini sangat penting sekali ketika cuacanya sangat ekstrim, anginnya gede. Nah, ini sangat berpengaruh sekali untuk kekuatan tenda kita ya, ketika kita ngecamp di cuaca yang sangat ekstrim. Nah, ini ada fungsinya ya, untuk menguatkan tali. Tenda itu mainnya di sini. Ini ada pengaitnya. Ini fungsinya untuk mengencangkan tali, untuk melonggarkan, untuk mengencangkan. Sudah ada setelan di sini ya. Ini tinggal kita pasang aja. Masangnya juga mudah. Kita sesuaikan panjang posisi talinya. Tarik simpel seperti ini. Dan ini sangat mudah ya. Ini intinya untuk mengencangkan tenda biar dia nggak lepas kena angin besar. Ini juga ya. Prakteknya seperti itu ya fungsinya. Ini juga, ini bisa untuk trekking pole, bisa untuk pohon, bisa langsung ke tanah. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita nggak perlu waktu lama untuk mendirikan tenda walaupun kita sendirian. Jadi sangat mudah sekali. Kalau ada yang kurang rapi, tinggal kita merapikan dulu, kita cek, kita cari mana yang belum pas, kita muter lagi. Kalau sudah, ya sudah. Biasakan kalau untuk masang tenda serapi mungkin, senyaman mungkin, karena nanti kita akan tidur di dalam. Lah, ini rumah kita ketika kita ngecamp. Jadi kalau hujan deras, anginnya gede, kita aman. Dan air nggak akan masuk ke dalam ruangan tenda. Kalau sudah masuk, itu akan menjadi PR buat kita. Kita posisi hujan deras, angin lebat, nggak mungkin kita akan benahi tenda. Jadi lebih baik di awal dimaksimalkan ya. Oke, sekarang kita buka pintunya, kita lihat ya dalamnya. Ini sangat mudah. Nah, ini di atas ada 2 pengait. Fungsinya untuk mengaitkan ketika kita camp, kita pengen ada cahaya masuk, tinggal ini digulung aja, gulung. Tinggal kita kaitkan di dalam dengan bagian dalam. Seperti ini. Oke, bagian dalam sudah kelihatan. Ini jaraknya bagian teras itu kurang lebih 1 meter teman-teman. Jadi kita bisa naruh sendal, sepatu, atau bisa untuk masak, bisa ya, pakai nesting yang kecil bisa. Jadi ini cukup aman. Nah, ini kurang lebih 1 meter bagian yang terasnya, bagian depan. Kita lihat yang dalam ini seperti ini. Ini sama ya, ketika kita ingin menggulung biar ada angin masuk, sama, tinggal kita lipat seperti ini. Ini sudah ada pengaitnya sendiri ya. Kalau zaman sekarang tenda-tenda sudah dilengkapi dengan aksesoris seperti ini ya. Beda dengan tenda zaman dulu, itu semua di luar, sekarang semua di dalam. Karena kemajuan teknologi dan harganya pun juga ya, untuk harga bersaing sih, tergantung merek untuk tendanya ya. Jadi seperti ini, cukup luas. Di dalam itu ketika ada yang kurang pas, ini bisa kita tarik ke sana, karena yang belakang nggak saya tali ya, talinya nggak saya pasang, jadi terlihat belum span ya, belum kencang betul, karena di belakang kita belum memasang semua pasaknya. Ini semua pasak belum terpasang. Di penampakannya seperti ini. Ini
kita pasang tenda dengan keadaan cuaca yang terburu-buru, misalkan kita masih dalam perjalanan tiba-tiba langsung hujan deras. Nah, yang penting kita sudah bisa menguasai untuk pasang tendanya dulu, karena biasanya kalau kita untuk rental ya, kalau nggak biasa ngecamp, apalagi tendanya rental, pasti akan kebingungan bagaimana cara memasang tenda. Kebanyakan yang terjadi, mereka salah di dalam masang frame-nya. Frame-nya ini dimasukkan ke dalam tanah semua, dipasak semua, padahal itu sudah ada pengaitnya ya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam pengait, kita berikan, sudah selesai. Kalau belum pernah camping, belum pernah ngecamp, dan tendanya rental, biasanya untuk frame-nya itu dimasukkan ke dalam tanah. Nah, itu nanti bisa merusak frame-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara memasang tenda simple sendirian, nggak terlalu lama ya, istilahnya ya cepat lah. Kita dengan posisi ketika di oyak-oyakan sama cuaca tiba-tiba hujan deras, nah kita harus menguasai dalam memasang tenda. Ini untuk cara yang pertama. Untuk yang cara pasang tenda ya, cara yang kedua nanti kita bikin video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita masih di Kampung Karet ya. Untuk hari ini kegiatan cukup padat, outbound banyak sekali dari banyak kelompok, banyak grup ya. Karena kita pilih di pinggir di sini yang agak sempit ya. Sebenarnya di camping, untuk camping itu di bagian belakang sana ya. Oke, tuh terima kasih teman-teman, dukung selalu channel Kampung Karet Resto and Outbound. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.